Putri Terong. Ini adalah kisah tentang terong, bukan sayuran. Kisah ini berawal dari seorang petani bernama Jack yang tinggal di sebuah kerajaan kecil bernama Flaminki. Jack hanya menanam terong. Iya, sayuran. Dia punya kehidupan yang sederhana dan menjalani kehidupan yang tenang. Sebenarnya, seluruh kerajaan sebagian besar sepi, tapi kita akan membahasnya nanti. Suatu hari, ketika Jack sedang memanen hasilnya, dia mendengar tangisan seorang anak. Itu adalah bayi perempuan. Di sana, di sekitar banyak terong matang. Dia juga memiliki kalung yang terbuat dari mutiara di pinggangnya. Apa kau di sini sendirian? Jack mencari orang tuanya, tapi tidak ada. Lalu dia memutuskan untuk membawanya pulang. Sarah, lihat apa yang kutemukan di ladang. Ini seorang gadis. Aku menemukannya di tengah semua terong dan dia memiliki kalung mutiara yang sangat mahal ini. Betapa terkejutnya pasangan itu. Mereka memutuskan untuk menyimpan kalung mutiara itu sejauh mungkin dan merawat anak itu. Jack dan Sarah tidak memiliki anak. Mereka menerima anak itu sebagai berkah. Tapi akan kita namai siapa dia? Bagaimana dengan Terong? Karena dia berada di sana dengan Terong. Dan begitulah dia dinamai Terong. Di ujung lain kerajaan ada sebuah istana besar. Sebuah istana yang selalu dalam kegelapan. La 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 la. La la la. Yang mulia, ini sarapanmu. Apakah ampas ini ada dalam jusku? Tidak, maksudku. Aku tidak tahu apakah ada ampasnya atau tidak. Oh, ya ampun. Baiklah, aku tidak akan marah. Maksudku, kenapa harus marah? Kalau aku bisa mengubahmu menjadi kelinci, iya kan? Perkenalkan Viviana, sang penyihir. Dia tidak hanya menyihir Pangeran Flaminki, tapi juga mengubah hampir seluruh kerajaan menjadi kelinci, ayam, dan gagak. Inilah mengapa kerajaan Flaminki sebagian besar sepi, karena tidak banyak orang di sana. Viviana sangat menyukai kuali ajaibnya dan akan menanyakan apa saja secara acak. Tapi kali ini, kuali ajaib memiliki berita yang mengkhawatirkan. Yang mulia, aku ingin katakan ini, tapi aturan tiranimu akan segera berakhir. Terong akan menjadi malapetakamu. Sebuah terong? Memang benar yang mulia. Terong bukan hanya sebuah sayuran. Berhenti. Sekarang aku marah. Sayuran akan menjadi akhir dariku? Beraninya kau mempermalukan aku seperti itu.
Penyihir itu sangat marah sehingga dia menutup kuali selamanya. Tapi kemudian dia berpikir, bagaimana kalau seseorang menambahkan sesuatu yang buruk ke dalam terong dan memberiku makan? Lebih baik aman daripada menyesal. Dia segera menginstruksikan para pembantunya untuk mencabut semua terong yang ditanam dan menghentikan pertanian sayuran segera. Terong lenyap dari negeri Flaminki. Di sisi lain, Jack dan Sarah membesarkan terong di rumah mereka. Dia segera menyadari menjadi makhluk ajaib. Dia tumbuh lebih cepat dari yang lain dan dalam beberapa bulan tumbuh menjadi wanita paling cantik. Abby, apa yang kau pegang? Ayah, aku menciptakan naga dari api. Jack dan Sarah ingin menjauhkan Abby sejauh mungkin dari penyihir, tetapi takdir merencanakan sesuatu yang lain. Suatu hari ketika pangeran sedang menjalankan tugas untuk penyihir, dia melihat sesuatu yang aneh. Tunggu. Apakah itu sayuran? Pangeran melangkah lebih dekat, dan ketika dia hendak menyentuh terong yang tampaknya besar, Maaf, aku pikir kau sayuran. itu kata-kata yang kasar. Ya, tidak. Tidak kasar jika membingungkan orang yang lewat. Apa? Karena terong tidak pernah berani keluar dari rumahnya, dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Pangeran Jacob, penguasa sah Flaminki yang disihir oleh penyihir. Ketika Pangeran Jacob mulai berbicara dengan terong, dia benar-benar lupa tentang penyihir itu. Untuk beberapa alasan, lebih mudah bagi pangeran untuk melupakan penyihir dengan terong di dekatnya. Mereka berbicara sampai matahari terbenam dan segera bersahabat. Aku tidak pernah menanyakan namamu. Namaku Abby. Itu singkatan dari... Hei, mengapa kau tidak datang ke istanaku? Aku tidak punya banyak teman, dan aku akan merasa terhormat untuk menjamu kau. Terong yang sudah penasaran dengan teman barunya itu sangat bersemangat untuk melihat dunianya dan langsung setuju. Tapi begitu pangeran melangkah kembali ke istana, dia teringat sesuatu. Hah? Aku lupa melakukan pekerjaan yang diminta oleh ratu. Abby, tunggu di sini. Aku akan pergi ke depan. Selamat malam, Yang Mulia. Ya, sayangnya ini bukan malam yang baik untukku. Di mana apelku, Jacob? Aku lupa mengambilnya, Yang Mulia. Aku bertemu gadis ini. Seorang gadis? Beraninya kau bicara tentang gadis di istana ini? Apakah kau mencoba untuk menggangguku, Jacob? Kau ingin aku mengubahmu menjadi burung gagak? Apa yang tidak diketahui penyihir itu adalah bahwa terong memperhatikan semua ini. Betapa bangganya dia karena temannya mengatakan yang sebenarnya. Dia paling kesal melihat cara ratu ini berbicara dengan pangeran. Permisi, Yang Mulia. Kau seharusnya tidak berbicara seperti itu pada pangeran tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Penyihir itu tidak pernah disela sebelumnya. Kemarahannya tidak mengenal batas. Beraninya kau! Kau pencuri! Kau memasuki rumahku tanpa izinku. Dan kemudian kau berani menentangku. Aku bukan pencuri. Namaku Abby. Singkatan dari Aku Tidak Peduli. Bawa dia ke penjara. Maafkan aku, Ayah. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkan rumah.
Terong. Kau bukan hanya makhluk ajaib. Kau adalah putri pertanian dan pelindung ladang. Kau dilahirkan dalam bentuk manusia untuk melindungi orang-orang Flaminki. Kau harus menyelamatkan kerajaan ini dari cengkraman Ratu Jahat. Percaya pada diri sendiri, Terong. Hanya kau yang bisa mengalahkan Ratu. Mengatakan ini, debu ajaib menghilang. Terong menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apa? Bagaimana kau keluar dari penjara? Kami membantunya. Kami lelah dengan tiranimu. Kekejamanmu berakhir sekarang. Dan siapa yang akan membantumu? Perempuan ini? Dengan apa? Kuali telah memberitahuku bahwa Terong akan menjadi akhirku. Dan sekarang kerajaan tidak memiliki Terong lagi. Kau tidak dapat melakukan apa-apa. Ketidaksabaranmu adalah ajalmu, penyihir. Kau tidak pernah membiarkanku menjelaskan dan memberitahu nama lengkapku, iya kan? Aku Putri Terong, pelindung ladang. Hah? Tidak! Takut? Penyihir itu mengeluarkan api dari ujung jaringnya dan melemparkannya ke Terong. Tetapi... Ahan! Api adalah temanku. Terong mengeluarkan seekor naga besar dari api dan mengirimkannya kembali ke penyihir. Tidak! Penyihir itu pun lenyap. Pangeran terbangun dari sihirnya, dan semua orang yang telah berubah menjadi hewan berubah kembali menjadi manusia. Yeay! Penyelamat kita! Yeay! Putri Terong berterima kasih kepada Jack dan Sarah karena telah merawatnya. Ayahnya mengembalikan kalung mutiara itu kepada Terong. Kalung ini memiliki sihirku, Ayah. Selama kalung ini tetap berada di kerajaan Flaminki, semua rakyatku dan ladangku di sini akan selalu dilindungi. Pangeran Jacob, kau jujur, murah hati, dan juga berani. Kau adalah penguasa Flaminki yang sah. Apakah kita akan bertemu lagi? Aku akan selalu berada di sekitarmu, tersenyum dengan setiap panen segarmu dan setiap benih kecil yang ditaburkan. Mengatakan demikian, Terong melambaikan tangan kepada orang-orangnya dan menghilang di tempat asalnya. Kedamaian di kerajaan Flaminki dipulihkan, dan mereka semua mulai merawat ladang mereka dengan lebih baik. Flaminki tetap bahagia dan makmur selama sisa hidup mereka.